Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfirama Ditya, NIM 120400051 dari Prodi Teknik Telekomunikasi dari TPB 30. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari UAS PKS Institut Teknologi Sumatera mengenai materi yang pertama adalah biologi dan yang kedua adalah fisika. Dalam bidang biologi, yaitu saya mengambil materi pewarisan sifat. Tujuan program ini adalah untuk memprediksi kemungkinan seseorang memiliki bentuk rambut widow's peak berdasarkan data user tentang kepemilikan rambut widow's peak dari gen ayah dan ibu. Kemudian, dari bidang fisika, materinya adalah gerak lurus beraturan. Tujuannya untuk mencari nilai salah satu variabel yang akan dipilih oleh user menggunakan rumus GLB, yaitu V sama dengan S per T. Oke, program yang pertama yaitu dalam bidang studi biologi, dalam materi pewarisan sifat, yaitu kemungkinan penurunan bentuk rambut W besar atau disebut widow's peak dari ayah dan ibu. W besar menurunkan sifat dominan, sedangkan W kecil menurunkan sifat resesi. Di sini, langkah pertama yaitu saya mendeklarasikan array dalam bentuk rambut 2 dalam tipe data string dan ulang dalam tipe data string juga. Kemudian, diberikan aturan bagaimana seharusnya user menginputkan data bentuk rambut ayah dan ibu, yaitu user harus menginputkan W besar untuk rambut widow's peak dan menginputkan W kecil untuk rambut tidak widow's peak. Program dijalankan dalam perulangan do while. Setelah penulisan do, kemudian diberikan perintah untuk jalannya program. Program akan meminta user menginputkan bentuk rambut ayah dalam array bentuk rambut 0 dan bentuk rambut ibu dalam array untuk bentuk rambut 1. Kemudian di sini, selanjutnya program akan mengeksekusi inputan user dalam percabangan if-else. Jika kondisi sesuai dalam if, maka prediksi akan tercetak keluar. Kondisi dalam if adalah jika ayah dan ibu keduanya memiliki bentuk rambut widow's peak atau W besar, keduanya memiliki W besar, maka prediksinya adalah user memiliki bentuk rambut widow's peak yang dominan. Kemudian, jika salah satu ayah atau ibu memiliki bentuk rambut widow's peak, yaitu ayah memiliki rambut W besar atau widow's peak dan ibu memiliki rambut tidak widow's peak atau W kecil, maka user diprediksi akan memiliki bentuk rambut widow's peak juga tetapi tidak dominan. Begitu juga dengan yang ini. Dan selanjutnya, jika kedua orang tua, ayah dan ibu, tidak memiliki bentuk rambut widow's peak, maka user diprediksi tidak memiliki bentuk rambut widow's peak juga. Setelah selesai melakukan eksekusi dalam percabangan tersebut dan telah tercetak hasil prediksi, maka program akan selesai, namun akan muncul pilihan untuk mengulang program. Jika user menginputkan Y, maka program akan diulangi kembali karena jawaban sesuai dengan kondisi dalam while. Namun jika user menjawab N atau selain Y, maka program akan selesai dan muncul keluaran terima kasih karena tidak sesuai dengan kondisi. Oke, di sini merupakan program C++-nya untuk materi yang pertama yaitu biologi. Paling atas merupakan kode yang digunakan, kemudian ada integer main untuk mendeklarasikan array dan juga mendeklarasikan variabel ulang. Kemudian selanjutnya untuk input dan output menggunakan do while dan percabangan di sini menggunakan if dan else. Kemudian untuk output mengulangi program menggunakan while untuk menyatakan bahwa kita ingin melanjutkan program atau berhenti atau mengulangi. Jika program dijalankan, maka di sini terdapat keterangan input W besar untuk bentuk rambut widow's peak dan input W kecil untuk bentuk rambut tidak widow's peak.
Masukkan bentuk rambut ayah. Di sini misal bentuk rambut ayah adalah widow's peak atau W besar, dan rambut ibu adalah widow's peak juga atau W besar juga. Berarti W besar, bentuk rambut ibu besar. Maka di sini akan muncul you have dominant widow's peak. Maka rambut yang dominan adalah widow's peak. Kemudian jika kita ingin mengulangi program, maka kita perintah yes, masukkan perintah yes. Jika akan selesai, masukkan perintah no. Kita ulangi. Untuk yang kedua, misal salah satu dari ayah atau ibu memiliki bentuk rambut widow's peak. Misal ayah yang lebih besar dan ibu yang lebih kecil. Maka di sini keterangannya adalah memiliki bentuk rambut widow's peak tapi tidak dominan. Untuk yang ketiga, yaitu jika ayah dan ibu tidak memiliki rambut widow's peak, berarti W kecil ayah, W kecil, dan ibu juga W kecil. Maka muncul keterangan bahwa kita tidak memiliki rambut widow's peak atau W besar. Setelah selesai, kita bisa memasukkan perintah no untuk menyelesaikan program. Oke, untuk program yang kedua dalam bidang studi fisika dengan materi tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Langkah pertama yaitu saya mendeklarasikan variabel pilihan dalam tipe data integer, dan variabel pilihan berfungsi menyimpan pilihan perhitungan. Kemudian array V, S, dan T dalam tipe data float, dan indeks nilai dalam array adalah 1. Mendeklarasikan pula variabel hitung dalam tipe data string. Kemudian terdapat perulangan, di sini terdapat perulangan dengan fungsi do where. Fungsi do where ini digunakan untuk mengulangi perintah dalam do jika kondisi dalam while terpenuhi. Lalu program akan diarahkan ke output ini dengan judulnya program gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang mempunyai ketentuan di sini ada kecepatan, jarak, dan juga waktu tempuh. Kemudian ada output, yaitu apa yang ingin dihitung di sini. Kemudian user menginput pilihan. Misal pilihan 1 adalah menginput kecepatan. Maka program akan diarahkan, maka user akan diarahkan untuk menghitung nilai kecepatan. Di dalam if terdapat pengulangan menggunakan for. Di dalam for dideklarasikan variabel i dengan nilai awal 0, memiliki i kurang dari n dan bersifat maju. Kemudian di dalam perulangan for, program akan meminta user menginputkan nilai dalam variabel yang dibutuhkan untuk melakukan proses perhitungan. Jika user memilih pilihan 1, maka user dapat memasukkan nilai jarak, menginputkan nilai jarak, dan juga menginputkan waktu tempuh sesuai dengan rumus kecepatan, yaitu V sama dengan S per T, dan maka user akan memperoleh nilai yang dihasilkan. Kemudian jika user menginputkan pilihan 2 untuk menghitung nilai jarak, maka user menginputkan nilai kecepatan dan juga menginputkan nilai waktu tempuh dengan rumus yang telah diberikan, maka nanti user akan mendapatkan nilai yang dicari. Begitu juga untuk menginput pilihan ketiga, yaitu menghitung waktu tempuh. Setelah proses perhitungan selesai, hasil akan tercetak sesuai rumus dari GLB. Setelah semua perhitungan selesai, program akan menampilkan pertanyaan pada user untuk melakukan perhitungan lagi. Jika user menginputkan Y, maka program akan
dimulai kembali karena jawaban sesuai dengan kondisi di dalam while. Namun, jika user menginputkan N atau selain Y, maka program akan selesai karena tidak sesuai dengan kondisi di dalam while. Oke, di sini merupakan program C++ dari studi fisika, diawali dengan kode seperti biasanya. Lalu di sini ada mendeklarasikan variabel pilihan dalam tipe data integer dan juga array V, S, dan T dalam tipe data float. Kemudian di sini ada juga variabel hitung dalam tipe data string. Kemudian untuk outputnya seperti ini. Lalu terdapat fungsi do while. Setelah itu di sini terdapat if dan else. Seperti ini, perjabangan if else. Lalu di akhir ada output dan input. Apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi? Yaitu user akan menginputkan Y atau N. Jika menginputkan Y, maka program akan mengulangi. Dan jika menginputkan N, maka program akan berakhir. Jika program kita jalankan, maka seperti ini. Program gerak lurus beraturan dengan ketentuan yang pertama yaitu kecepatan, kedua jarak, yang ketiga waktu tempuh. Lalu apa yang ingin Anda cari? Misal kita ingin mencari kecepatan. Kita masukkan saja angka 1. Maka di sini akan keluar sesuai dengan rumus GLBB yang berlaku. Misal di sini memasukkan jarak. Jaraknya misal 10. Kemudian masukkan waktu tempuh. Misal waktu tempuhnya 5. Maka nilai dari kecepatannya adalah 2 meter per second. Kemudian apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi? Jika iya, maka kita ketik Y. Kemudian di sini kita memilih lagi. Misal kita memilih jarak, maka pilih yang kedua. Masukkan kecepatan. Misal kita masukkan 8. Kemudian masukkan waktu tempuh. Misal 4. Jadi nilai jarak yang ditempuh adalah 32 meter. Kemudian kita melakukan perhitungan lagi. Ya. Kita pilih yang ketiga, waktu tempuh. Kita masukkan kecepatan, misal 20. Masukkan waktu tempuh, misal 10. Maka nilai dari waktu yang ditempuh adalah 0,5. Apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi? Jika sudah cukup, kita bisa klik N, maka program akan berakhir. Seperti itu.